إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang selalu memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak, yang mana salah satu di antara nikmatnya kita masih bisa berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid yang dimuliakan ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawatnya sampai kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada para pengikut beliau dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara sebab terbesar manusia tersesat dari jalan Allah adalah dengan adanya dua penyakit yang sangat berbahaya. Dua penyakit ini tidak memandang siapapun. Apakah dia seorang ulama, apakah dia seorang penghafal Al-Quran, apakah dia orang yang soleh atau ahli ibadah. Jika penyakit ini bersarang di hati-hati manusia, niscaya akan menjerumuskan pada kesesatan. Adapun dua penyakit ini adalah, yang pertama adalah penyakit syahwat, yaitu cinta dunia. Ketika dunia menjadi tujuan, maka semua amal dan pikirannya hanya tertuju kepada harta, kedudukan, dan kesenangan dunia. Kemudian yang kedua adalah penyakit syubhat, yaitu pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari kebenaran. Orang yang terjangkit penyakit syubhat merasa benar, padahal ia jauh dari petunjuk, karena ia menolak kebenaran dengan hawa nafsunya dan menafsirkan agama sesuai akal pikirannya sendiri. Allah Ta'ala menyebutkan dua penyakit ini di dalam firman-Nya yang artinya, dan bacakanlah kepada mereka berita tentang orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Kemudian dia lepas dari ayat-ayat itu, lalu setan mengikutinya sehingga dia termasuk orang-orang yang sesat di jalan. Kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami akan angkat derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menjelaskan ayat ini turun tentang Bal'am bin Bawrah, seorang yang diberi ilmu tentang kitab Allah dan dikenal sebagai orang yang berdoa dengan nama Allah. Namun ketika Nabi Musa dan Bani Israel datang ke daerahnya, Bal'am berpihak kepada kaum yang menentang Nabi Musa karena tergoda oleh dunia dan hawa nafsunya. Maka Allah mencabut ilmu dan petunjuk dari hatinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah penyakit yang menyebabkan siapapun dia, bahkan seorang ulama, akan tersesat.
Karena penyakit cinta dunia ini menyebabkan seseorang tidak lagi peduli dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menginginkan dunia seringkali tidak peduli dengan halal maupun yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhi'bani ja'i'ani arsila fi ghanamin bi afsad laha min hirsil ma'i 'alal mali wa syarraf lidini." Tidaklah 2 ekor serigala lapar yang dilepaskan pada sekelompok kambing lebih berbahaya daripada orang yang tamak dan rakus terhadap harta dan kedudukan bagi agamanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Siapapun yang ingin selamat, yang ingin ilmunya bermanfaat dan hidupnya terbimbing di dunia hingga meraih surga Allah, hendaknya memahami bahwa dunia ini terlaknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha." Dunia itu terlaknat, terlaknat pula semua yang ada di dalamnya. Al-Hafiz Ibnu Rajab menjelaskan di dalam kitabnya bahwa maksudnya adalah dunia itu menjauhkan dan menyibukkan manusia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sadarilah wahai kaum muslimin bahwa dunia kerap kali membuat kita lalai terhadap kehidupan akhirat. Kita hidup di dunia bukan untuk terus mengejar dunia, melainkan untuk merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar, kita butuh dunia, tapi dunia hanyalah sarana, bukan tujuan. Ia adalah alat agar kita dapat mencapai sesuatu yang lebih besar daripada nikmat dunia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka siapapun di antara kita yang ingin selamat hendaklah menjaga hatinya dari 2 penyakit besar yang sangat berbahaya dan membinasakan, yaitu cinta dunia yang menjadikan dunia sebagai tujuan utama dan pusat perhatian, kemudian lalai terhadap akhirat, yaitu menjadikan agama sebagai perkara yang remeh, bahkan bahan senda gurau. Ketahuilah bagaimana Allah menggambarkan orang-orang kafir yang masuk dalam neraka. Allah berfirman, "Alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba wa gharratuhumul hayatud dunya." Yaitu orang-orang yang menjadikan agama Allah sebagai permainan dan senda gurau dan tertipu dengan kehidupan dunia. Mereka telah tertipu oleh gemerlap kehidupan dunia hingga seolah-olah menganggap bahwa tidak ada lagi kehidupan setelah kematian dan tidak ada lagi hari pembalasan. Padahal setiap amal perbuatan manusia sekecil apapun pasti akan dibalas dengan adil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia telah menutup pandangan mereka dari kebenaran, membuat hati mereka lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh merugi orang yang tertipu dengan kenikmatan yang sementara. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka marilah kita gunakan waktu, usia dan kesempatan yang Allah berikan untuk memperbanyak taubat, untuk memperbanyak amal saleh dan ketaatan. Jangan sampai kita tertipu oleh gemerlap dunia yang fana hingga melalaikan kehidupan yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara bentuk rahmat Allah kepada hamba-hambanya adalah Allah menjadikan dunia penuh dengan ujian dan kesulitan agar manusia tidak merasa betah di dunia dan hatinya rindu terhadap kenikmatan abadi di akhirat. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa ujian yang menimpa seorang mukmin bukanlah tanda kebencian dari Allah Subhanahu wa taala, justru itu merupakan bukti kasih sayangnya. Banyak di antara kaum yang beriman yang diuji dengan kesulitan demi kesulitan agar mereka berpaling dari gemerlap dunia dan kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka jika engkau diuji, maka jika
kita diuji, bersabarlah dan pujilah Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya ujian itu pertanda bahwa Allah masih menghendaki kebaikan bagi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira, ajjala lahu al-'uquba fid dunya." Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Dia akan percepat hukuman baginya di dunia. Ketahuilah, ujian itu bukanlah hukuman, tetapi cara Allah menggugurkan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisinya. Namun, bagi siapa yang diberi kelapangan hidup dan kesenangan dunia, maka berhati-hatilah. Kenikmatan yang melalaikan jauh lebih berbahaya daripada kesusahan yang mendekatkan seseorang kepada Rabb-Nya. Lebih baik seseorang diuji dengan kesulitan yang membuatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala daripada diberikan kenikmatan yang menjadikannya lalai, sombong dan lupa akan akhirat. Semoga Allah selalu menjaga kita semua dan mengumpulkan kita di surganya kelak. Amin amin Allahumma amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجة. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة.